Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Novita, NIDN 2006 119001. Saya merupakan salah satu staf dosen program studi Teknologi Rekayasa Komputer jurusan Rekayasa Pertanian dan Komputer Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Sebelumnya saya mengajar di UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi mulai dari Agustus 2019 sampai dengan akhir Februari 2022. Beberapa mata kuliah yang pernah saya ajarkan diantaranya yaitu dasar-dasar komputer, kecerdasan buatan, arsitektur komputer, basis data, komputer dan sistem informasi veteriner. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah kecerdasan buatan dengan menggunakan metode DIA atau Delivery Interaction Assessment. Delivery ditujukan untuk penyampaian materi baik melalui tayangan video ataupun melalui bahan tayang PPT. Interaction dilakukan selama proses pembelajaran maupun setelah proses pembelajaran. Saya mengawali perkuliahan dengan menyapa terlebih dahulu mahasiswa melalui absensi kehadiran. Di dalam proses pembelajaran, saya juga senantiasa memberikan diskusi kecil terkait dengan materi yang saya ajarkan, sehingga interaksi dengan mahasiswa selalu terjalin. Sedangkan di luar perkuliahan, saya memfasilitasi dengan adanya Learning Management System yang ada atau LMS yang ada di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, yaitu SIAKAT yang terhubung dengan Edlink ataupun bisa melakukan diskusi melalui WhatsApp group. Sedangkan assessment merupakan evaluasi untuk proses pembelajaran yang dilakukan, yaitu dengan adanya kuis dan tugas. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen pada penyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Deskripsi dan informasi umum mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu mata kuliah kecerdasan buatan merupakan mata kuliah wajib pada mahasiswa D4 Teknologi Rekayasa Komputer semester 5 dengan bobot 1 SKS. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Tujuan mata kuliah kecerdasan buatan adalah mahasiswa memahami konsep dasar dari kecerdasan buatan, representasi pengetahuan, kemudian bagian dari kecerdasan buatan yaitu sistem pakar, logika fuzzy, dan jaringan saraf tiruan. Kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti pembelajaran kecerdasan buatan yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar kecerdasan buatan, sejarah, dan peranan kecerdasan buatan dalam berbagai bidang. Mahasiswa juga mampu menerapkan salah satu bagian dari kecerdasan buatan, yaitu sistem pakar, logika fuzzy, ataupun jaringan saraf tiruan. Materi dalam kecerdasan buatan ini terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, pengantar kecerdasan buatan yang terdiri dari konsep dasar kecerdasan buatan, kemudian sejarah kecerdasan buatan dan peranan kecerdasan buatan dalam berbagai bidang. Materi yang kedua yaitu representasi pengetahuan. Dalam representasi pengetahuan akan dikenalkan dengan konsep dasar dari representasi pengetahuan, macam-macam representasi pengetahuan seperti logika, dan bagaimana pemodelan pengetahuan. Materi berikutnya yaitu tentang expert system atau sistem pakar. Dalam sistem pakar akan membahas mengenai konsep dasar sistem pakar, arsitektur sistem pakar, inference engine, dan metode yang digunakan di dalam sistem pakar yaitu forward chaining dan backward chaining. Materi berikutnya akan membahas mengenai fuzzy logic. Di dalam fuzzy logic akan dihantarkan dengan konsep dasar logika fuzzy, fungsi keanggotaan, dan penerapan logika fuzzy dalam berbagai kasus. Materi selanjutnya akan membahas mengenai jaringan saraf tiruan, di mana akan dibahas tentang konsep dasar jaringan saraf tiruan,
pemodelan dan pelatihan jaringan, dan beberapa kasus yang terkait dengan penerapan jaringan saraf tiruan dalam berbagai bidang. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah kecerdasan buatan ini beragam, mulai dari buku yang salah satunya saya karang di tahun 2024 dengan judul Artificial Intelligence bersama dengan tim. Kemudian, referensi juga bisa menggunakan e-book ataupun modul lainnya yang akan di-share melalui LMS SIAKAT yang terdapat pada Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Sistem pembelajaran pada mata kuliah kecerdasan buatan dilakukan secara sinkronus melalui tatap muka di ruang kelas. Pembelajaran mata kuliah kecerdasan buatan dilaksanakan selama 1 semester atau 17 pekan, di mana 7 pekan sebelum UTS, 1 pekan UTS, 8 pekan sebelum UAS, dan 1 pekan UAS. Pelaksanaan UTS dan UAS pada Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dilakukan secara terjadwal. Metode pembelajaran yang digunakan di dalam pembelajaran mata kuliah kecerdasan buatan gantung pada bahan kajian dan materi yang akan disampaikan. Misalnya, pada materi mengenai penggantar atau konsep dasar dari teori yang akan disampaikan menggunakan metode blended learning dan melalui diskusi kelompok. Sedangkan materi kajian mengenai studi kasus akan dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran PBL atau studi kasus. Evaluasi hasil pembelajaran pada mata kuliah kecerdasan buatan diperoleh dari tugas dan kuis sebanyak 3 kali, kemudian dari UTS dan dari UAS dengan bobot tugas dan kuis sebesar 25%, UTS 25%, UAS 30%, presensi atau kehadiran 10%, dan keaktifan sebesar 10% dengan total bobot 100%. Demikianlah informasi umum mengenai mata kuliah kecerdasan buatan pada program studi D4 Teknologi Rekayasa Komputer jurusan Rekayasa Pertanian dan Komputer Politeknik Pertanian Payakumbuh. Berikutnya merupakan cuplikan proses pembelajaran yang dilakukan secara sinkronus atau tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi. Pagi. Oke, walaupun sekarang kita sudah siang ya, tapi semangatnya tetap Pagi. Mata kuliah apa sekarang? Kecerdasan buatan. Perlu Ibu konfirmasi, kenapa? Karena siapa tahu yang datang orangnya saja, tapi kiranya nggak tahu. Jadi kawan-kawan duduk di kelas, saya juga ikutan. Apa belajarnya? Nggak tahu. Tapi karena saudara semua tahu, berarti malam pun sudah belajar. Oke, tetap semangat paginya. Oke. Ya, baik. Sebelum kita mulai biasanya kita langsung dulu ya. Mama Ridwan. Nagita. Mama Saril. Irin, ayo berdiri. Suci. 32 orang aja semua. Supaya makin semangat, kita testing. Bukan Baca tulisannya. Sekali lagi, Baca warnanya, jangan tulisannya. Oke, kita mulai. Kuning, Sama-sama, biru, merah, orange, hitam, putih, hijau, merah, putih, biru, merah, hitam, orange, hijau, merah, putih.
kecerdasan buatan, ya, yaitu rule-based expert system. Sebelum kita lanjut materi, mari kita review dulu. Ya. Di mata kuliah AI atau kecerdasan buatan ini, ya, ini yang review sebelumnya ya. Apa saja cara-caranya? Machine learning, Oke, sekarang kita berada di bagian yang dikasih warna orange, yaitu tentang expert atau sistem pakar. AI itu sebenarnya sekarang sudah sangat banyak dipakai untuk mengubah suara menjadi teks. Di mana bisa ditemuin? Suara jadi teks. Google ya, Google. Misalnya lagi searching, mau pakai suara, apa lagi? Aplikasi apa? YouTube. Ya. Terus mana lagi? Yang sering kita pakai untuk chat. Oh ya. Bisa kan? Bukan voice note-nya, yang teks gitu kan, nanti jadi sebuah pesan. Nah, sebaliknya juga ada teks yang kita jadikan suara. Pasti mana kita temui? Google Translate. Ya, suara jadi teks. Nah, terus apa kira-kira? Kalau ada yang mengedit suka buat konten di media sosialnya ya, media sosial, capture. Nah, seperti itu ya. Bisa juga kita pilih orangnya mau siapa, perempuan atau laki-laki. Nah, mau yang ini juga materi kita sebelumnya mengenai representasi pengetahuan. Masih ingat? Masih ya. Jadi ada beberapa cara kita merepresentasikan ya, atau mengubah pengetahuan itu menjadi sesuatu yang bisa kita olah kembali. Caranya apa? Ada dengan logika ya. Program ya, di coding program biasanya kita pakai logika. Jika lampu merah maka tandanya berdiri, lampu kuning berlari, lampu hijau belajar. Itu yang kita temui di lalu lintas. Pengetahuan seperti itu ya, itulah yang kita ubah ke dalam bentuk ini representasi pengetahuan. Boleh dalam bentuk logika ya, bisa daftar, bisa decision tree itu seperti apa? Kalau tree apa? Pohon ya, jadi dia nanti ada akarnya, ada cabangnya seperti itu ya. Kemudian ada jaringan semacam dua atau neural network ya, bagaimana jaringan itu terus berkembang dia berlari seperti otak kita. Kemudian ada naskah dan ada aturan produksi. Ini yang minggu sebelumnya ya. Yang hari ini akan kita bahas ya, sesuai dengan LPS yang sudah dibagikan yang bisa diakses di LPS kita. Pakai apa Ricky? Edwin ya, kita pakai isi akar itu terhubung dengan Edwin ya. Itu sudah ada itu upload LPS. Nah, di pertemuan awal yang sudah kita bahas tentang perkuliahan LPS kita apa saja materinya. Jadi untuk hari ini kita akan membahas mengenai apa? Sistem pakar ya. Sistem pakar, kemudian pengetahuan itu ya, gimana cara aturan-aturannya gitu ya. Kemudian kita juga lihat struktur dari sistem pakar dan ada metodenya. Nah, ini yang topik kita hari ini. Capaiannya apa? Capaian pembelajaran kita hari ini yang mahasiswa mampu memahami konsep dasar dari paham tentang struktur dan metode. Struktur dan metode dari sistem pakar. Oke, baik, kita lanjut. Nah, pertama yaitu ini yang akan kita bahas. Nah, ini ada sebuah gambar. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan maksud dari gambar ini? Ada dua orang ya. Yang pertama apa namanya? Non expert user. Nah, kemudian ada pakarnya berarti ya. Nah, tengah-tengahnya ada sistem pakar. Kita kebayang tuh? Nah, kalau udah mungkin bisa di tangan. Silakan kunci.
menerapkan pemikirannya ke dalam dunia pendidikan, di mana setelah itu dalam pendidikan itu selanjutnya dijadikan orang sebagai sistem ataupun itu untuk memberikan atau membuat suatu benda, dan selanjutnya itu benda itu yang akan diolah dan dipakai oleh si pengguna. Oke, saya sedikit terima kasih. Kemudian, oke, ada lagi yang lain? Silakan dari grup sebelah sini. Ya, yuk. Oke, silakan. Di sini ada user, yaitu ada query-nya yaitu ada user bertanya kepada user interface atau seperti pertanyaan ke sebuah AI atau sebuah machine searching. Kemudian inference engine itu seperti database, dia akan mencari sebuah query yang diminta dari user tersebut atau yang di-searching dari user tersebut. Kemudian knowledge base itu seperti database yang disimpan atau apa yang maksud dari query dari user tersebut. Kemudian dikembalikan kepada user sebuah informasi. Baik, bagus sekali dia pertama. Oke, ya kita sebenarnya sudah tepat ya, sudah bagus Suci sama Dio mewakili teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita baca bisa baca sebelah kiri dulu atau sebelah kanan. Kalau sebelah kanan siapa dulu? Nah, profesornya ya. Nah, anggaplah profesor itu adalah sebagai seorang pakar ya. Kenapa kita yang ada sama pakar ini ya akan disimpan ke dalam sebuah sistem yang namanya sistem pakar. Itu namanya ya, knowledge base. Yang apa pengetahuan yang dimiliki oleh pakar semuanya disimpan ke dalam knowledge base, kumpulan pengetahuan. Nah, selanjutnya yang di tengah ada namanya apa? Inference engine. Inference engine itu adalah metodenya nanti. Ya, metodenya itu bisa kita ambil dari depan ke belakang ya. Depan ke belakang ini maksudnya gitu. Misalnya fakta-fakta dulu, baru nanti ke kesimpulan. Atau sebaliknya, dapat hasilnya dulu, baru nanti cari fakta oleh engine ya, inference engine. Nanti dia akan hasilkan sebuah user interface. User interface itu seperti apa? Seperti tampilan di web. Nah, gitu ya. Misalnya Halodoc, pernah buka aplikasi Halodoc? Nah, kan? Nanti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu kita jawab. Nanti dokternya akan ternyata Anda itu sakit apa gitu ya. Kalau dibahas ya, dilihat oleh non-expert bisa. Nah, panelnya lagi ada yang di dalam yang menyampaikan informasi-informasi tadi ya, menjawab pertanyaan seperti itu. Gitu ya. Jadi sejauh ini sudah bisa disimpulkan apa itu sistem pakar? Sudah terbayang? Ya. Jadi sistem pakar adalah ya, pengetahuan dari pakar yang kita simpan di dalam sebuah sistem. Nah, areanya yang kita lihat tadi. Ya. Jadi sistem pakar ini areanya apa saja? Ya, ada interpretasi, ya. Ada lagi untuk memprediksi kelulusan mahasiswa TK. Bisa kita ambil dari data-datanya di semester ini ya, kuliahnya gimana gitu ya. Diagnosis, misalnya penyakit seperti tadi ya, perencanaan apa lagi? Monitoring, bagi instruksi dan kontrol. Nah, kita lihat contohnya ini yang interpretasi ya. Ini gambar apa nih? Ya, itu ya speech recognition yang tadi ya. Suara kita ganti ke teks ya, atau teks kita ubah ke suara. Contohnya. Ataupun ini dari radar ya, citra radar. Tapi kan nggak langsung lihat ke radarnya, langsung ada satelitnya ya. Itu yang kita baca, kita ubah. Berikutnya contoh prediksi ya. Prediksi, nah misalnya prediksi
keuangan perusahaan. Dari mana kita tahu? Tidak, data tersimpan. Nantinya untuk lihat masih seperti tadi ya, paket kanan, agodok itu ya, pakai sistem pakar. Ya. Kemudian untuk mekanik, untuk kerusakan kendaraan itu bisa juga kita pakai pengetahuan pakar ke dalam sistem. Ini juga ada perencanaan yang mulai. Ada yang tahu gambar apa yang paling atas? Sirkuit lapangan balap. Ya, siapa? Sirkuit lapangan balap. Sirkuit. Ini sirkuit apa? Mandar. Ya. Ya. Sebelum dirancang itu kan ada simulasinya dulu ya, ada perencanaannya dulu. Sama satu lagi desain rumah ya. Oke, ini untuk monitoring. Biasanya monitoring ini di mana? Komputernya ada. Nah, gimana? Bisa kita lihat? Gimana? CCTV, oke. Monitoring CCTV apa lagi? Kalau ini dia melihat apa ini? PNKG jadi seperti ini lah kalian. Ya. Nah ini dibagi, ya. Dibagi itu kita melakukan simulasi. Misalnya kalau ini gizi yang dibahasnya ya, kelengkapan gizi bayi di Indonesia. Ini dulu instruksi, ya, penggunaan alat, misalnya seperti itu ya. Ya, penggunaan alat. Misalnya setelah memasukkan apa langkah ini apa lagi yang dilakukan. Bagi orang yang nggak pakar di bidang itu kan misalnya nggak tahu caranya kan, ya tinggal ini pakai sistem. Dan terakhir adalah kontrol. Ya, bisa juga kita pakai itu kontrol. Misalnya kelembapan udara gitu ya, atau rumah kaca seperti itu bisa kita lakukan kontrol. Berikutnya, keuntungan dari sistem pakar ini kira-kira apa? Ya, itu gunanya adalah untuk menutupi setidaknya kekurangan dari kita sebagai manusia. Ya, misalnya, ya ini biasanya umumnya bisa berbohong, ya bisa berlupa. Nah, kalau sistem bisa seperti itu, tidak. Ya. Ini aturan, ya aturan itu bisa kita jadikan tadi untuk logika, ya. Dan ya, jika lampunya orange maka jalan. Logika ini ada 4 macam ya. Ada relasi, ada rekomendasi, ada direksi, dan nah, kalau relasi dia berhubungan. Ketika motornya atau mobilnya mati, nah itu apa? Karena apa? Kalau ini bilang banknya kok. Jika hujan maka membawa payung. Ya. Tidur ya. Nah, ada lagi ya. Nah, rekomendasi ini ada beberapa kondisinya. Ya, kira-kira siapa yang bisa untuk menjelaskan? Pengetahuan atau dari informasi yang sudah kita terima tadi, kira-kira apa maksud dari struktur ini? Oke, silakan. Kan nama saya Muhammad Sahri dan ini menurut 15/13/31. Di kamar di sini ada Excel yang memberikan pertanyaan ataupun mengajukan pertanyaan di satu sistem, dan di sistem ini nanti akan kita berikan hasilnya di ekspresi fasilitas itu. Di situ ya cari atau menggunakan fasilitas yang diikuti itu memproses pertanyaan dia mau mengambilnya dari database ataupun knowledge base itu. Ini struktur dari sistem pakar. Yang terakhir untuk metode, ya, insyaallah minggu depan kita bahas mengenai metode yaitu forward changing dan backward changing. Ya, ada 2 metode di dalam sistem pakar yaitu forward, ya, sama
tadi apa? Pengetahuan Pengetahuan yang tersimpan dalam sistem melakukan review jurnal. Silakan nanti tugasnya sifatnya mandiri, ya. Di searching di Google atau di Scholar, ya. Cari jurnal terkait dengan sistem pakar. Metodenya boleh bebas, ya. Kemudian dilakukan review. Oke, untuk teknis dan kelengkapannya bisa nanti diakses di Edlib di pertemuan ke. Oke, cukup untuk hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cuplikan video proses pembelajaran mata kuliah kecerdasan buatan yang dilakukan secara sinkronus tatap muka untuk mahasiswa D4 Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer, jurusan Rekayasa Pertanian dan Komputer Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun sikap. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.